Iya, tadi kita sudah buka segmen ini dengan beberapa data yang menunjukkan bahwa ternyata peminat masyarakat terhadap pinjol di Indonesia ini masih cukup tinggi dan memang pengawasan terhadap orang-orang yang melakukan pinjaman secara online ini juga dibutuhkan, termasuk juga mereka yang memberikan layanan pinjaman secara online ya Jessica ya. Dan saat ini kita akan mendiskusikan ya dengan warga net ya. Ini ya di Instagram dan juga di TikTok. Tapi kalau di Instagram sudah ada yang bergabung bersama kami @Laila_Zara. Mbak Laila. Halo Mbak Laila. Halo Jessica, Jason, apa kabar? Iya, Mbak Laila, pertanyaan pertama nih, pernah pakai pinjol nggak nih Mbak Laila? Nah ini nih. Alhamdulillah belum. Kenapa Mbak Laila? Karena dari sekian banyak sih sebetulnya sudah banyak sekali yang menggunakan pinjol. Bahkan ini untuk kebutuhan yang konsumtif gitu. Ya. Kenapa Mbak Laila sampai sekarang belum pernah menggunakan pinjol? Apa alasannya? Karena aku pakai kartu kredit. Menurut aku itu lebih aman daripada pinjol. Betul. Sebetulnya tidak bisa dibenarkan juga. Penjelasan itu gimana tuh bedanya? Karena kalau kartu kredit itu akan kelihatan langsung ke-track oleh bank. Sedangkan kalau pinjol kadang ini ada yang tidak resmi, Jason. Tapi kalau misalnya ada resmi pun ya kita juga melihat ya banyak kasus ya, meskipun sudah resmi juga. Betul. Tapi saya mau tanya deh ke Mbak Laila. Katanya kan Mbak Laila belum pernah pinjol. Tapi pernah nggak misalnya orang sekitarnya atau keluarga atau teman-teman itu yang pernah terjerat sama pinjol? Boleh dong di-share kasusnya atau pengalamannya di orang-orang terdekat? Ada nggak Mbak Laila? Pastinya ya kalau kita misalnya ngobrol sama temen atau sama orang-orang di sekitar kita, pasti mereka ada masalah finansial, pasti semua orang punya masalah finansial. Tapi cara menyelesaikannya kadang gue butuh uang cepet, pinjol bisa kasih uang cepet, ya udah gitu. Menurut aku dalam keadaan sesempit apapun, pikiran kita jangan ikut sempit gitu. Jadi jangan cari jalan pintas atau cari cara instan untuk dapetin uang. Tapi kita juga harus berpikir lagi nih, cara bijak dan lebih bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Bisa nggak sih kita ngulangin uang itu kalau kita ambil pinjaman itu gitu? Terus aman nggak jasa itu atau lembaga itu? Legal atau enggak? Jadi kita harus lebih cermat juga memilih jasa atau perusahaan peminjaman uang gitu, menurut aku ya. Ya. Jadi memang harus benar-benar cermat, harus benar berpikir, benar-benar matang untuk memutuskan melakukan peminjaman, apalagi peminjaman secara online. Tapi gini, Mbak Laila, kita lihat kasus yang sekarang ini sampai bunuh diri begitu ya, karena dikejar-kejar oleh debt collector, salah satu platform pinjaman online. Nah, kalau Mbak Laila sebagai masyarakat sendiri, ini menilainya apa sih yang harus dievaluasi? Apakah memang ini full salah si OJK-nya atau ini salah si pemberi pinjamannya karena debt collectornya yang terlalu memaksa dengan cara teror, atau justru ini dari peminjamnya, dari masyarakatnya? Kalau menurut Mbak Laila, mana nih yang harus dibenahi kalau kayak gini? Jasa peminjamannya harusnya jangan menggunakan debt collector atau meneror peminjam ya, pakai cara hukum dong. Cara hukum kalau menurut Mbak Laila gimana maksudnya? Ini ada gimana sih? Ya, jadi perusahaan atau jasa peminjam uang itu bukan melakukan cara-cara yang kriminal kepada peminjam, tapi harus lewat cara hukum, misalnya lapor ke polisi bahwa nasabahnya tidak bisa melunasi utangnya. Bahkan bisa bikin laporan juga. Nah, lebih secara perdata ya, mungkin, atau mungkin kalau ada pasal pidananya ya pasal pidananya, karena ini kan negara hukum ya. Nggak bisa juga dong perusahaan peminjaman online atau jasa peminjaman online itu melakukan perbuatan-perbuatan yang kriminal, itu nggak bisa dibenarkan juga. Di samping pemerintah di sini OJK juga harus lebih selektif memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan peminjaman online gitu. Iya, betul. Dan masyarakat pun juga harus lebih cerdas gitu memilih pinjaman online. Jangan cuma tergiur uangnya cairnya cepat, tapi kita lupa mikirin bahwa bunga yang dibebankan ke kita itu tinggi gitu. Terus kita lupa tanggung jawab kita untuk melunasi utang itu gimana gitu.
sesuai batas kemampuan kita atau enggak. Jadi sebenarnya kalau kita nggak mampu untuk melunasi utang itu dalam jangka pendek, menengah, atau jangka panjang, ya itu tadi, pikiran kita jangan ikut sempit, lebih baik jangan diambil pinjamannya. Kita pikir lagi lah cara yang lebih solutif itu apa untuk mengatasi masalah finansial kita. Oke. Tadi ada 2 poin menarik sih tadi Jason sudah disampaikan sama Mbak Lela. Itu yang pertama terkait apakah para peminjam ini mampu untuk mengembalikan. Dan yang kedua harus cermat dalam melihat bunganya. Karena banyak sekali ternyata yang mereka terjerat pinjol tidak bisa membayar itu karena tidak melihat ternyata bunganya kok sebesar itu. Bahkan tadi kan di kasus yang sebelumnya sudah dipaparkan ini bahkan sampai 100% ya. Sampai 100%. Ini dari yang minjemin cuma 9 juta jadi 19 juta. Tapi kalau dari Mbak Lela sendiri, kalau ikut polling dari yang kita sudah share di awal. Nah kalau melihat pinjol tuh gimana ya caranya supaya nggak terjerat pinjol? Nah Mbak Lela tuh termasuk golongan yang mana? Apa lebih ya hemat-hemat aja atau gaya hidup? Atau lebih ke minjem misalnya sama saudara kalau misalnya lagi butuh? Atau masuk ke golongan yang mana nih Mbak? Ya namanya ada jasa pinjaman online, ada perusahaan peminjaman online pasti karena ada kebutuhan dari masyarakat ya, karena setiap orang pasti punya masalah finansial. Tapi yang harus lebih kita rem adalah gaya hidup kita. Terus turunin lagi standar sosialnya, lebih berhemat lagi gitu. Jadi kita bisa hidup sesuai standar kemampuan kita lah, jangan sampai kita terjerat utang. Iya, ini komentarnya benar ya Mbak ya, maksudnya harus dilihat dari segi kemampuan kita, apakah kita juga punya kemampuan untuk mengukur kita bisa mengembalikan atau tidak. Apalagi juga ada ini juga ya, bunga yang diterapkan itu kemudian bisa berlipat kalau kita tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu, akan ada denda hingga akhirnya nanti berlipat-lipat gitu ya Jessica ya. Iya betul sekali Jason, dan tentunya kalau untuk pinjol ini memang banyak yang perlu diperhatikan dan para peminjam juga harus melihat datanya di OJK ya. Karena kalau tidak terdaftar di OJK, wah jangan-jangan bodong nih. Iya bodong, kalau bodong kayak gini udah susah sih Jason. Betul sekali. Coba selain dari Mbak Lela, kita mau coba tanya dulu nih sama pendapat-pendapat di TikTok ya. Oke, ini ada pendapat-pendapat dari TikTok, katanya dari @dilapo, betul banget. Kemudian ada Aning, Bang Dul konsultan, iya kalau memang untuk kebutuhan yang produktif oke lah, asal bukan untuk konsumtif katanya. Terus katanya ada juga Ibnu Samih, pinjol ya dihapus katanya. Terus ada Budi Sabtoso, oh pinjol, tumo sapito. Tetangga saya pernah terlambat bayar katanya. Terus fotonya disebarkan katanya. Wah, ya, makanya inilah yang harus diingat ya bagi para peminjam. Bagaimana dengan resikonya? Betul. Apakah mampu membayar atau tidak? Bagaimana bunganya? Ingat, ada slik, saya kembali ingatkan. Yes. Slik itu harus diingat ya pemirsa dan juga teman-teman di Instagram dan juga TikTok. Jadi kalau memang mau pinjam harus disiplin dan ketahui kemampuan kita untuk membayar. Betul. Nah Jessica, sebelum kita lanjut lagi membahas soal ini, kita akan tampilkan lagi nih hasil polling yang tadi. Kayaknya udah ada penambahan lagi ya. Ini gimana caranya supaya nggak terlewat, nggak terjerat dengan hutang pinjol ya. Ini untuk pilihan pertama. Oke, ini adalah yang pertama, jangan coba-coba download aplikasinya. Sebesar 40% katanya, masih tinggi ya. Karena menggiurkan mungkin ya, kalau sudah di-download akan coba-coba. Kemudian yang kedua ada jual barang berharga, ada berapa tuh Jess? 3%. 3%, masih kecil ya. Oke, berikutnya hemat say. Sebenarnya ini yang harus diterapkan ya, hemat. Ini 6%. Kemudian atur gaya hidup, ternyata 51%. Oh berarti sama nih kayak Mbak Lela tadi ya, yang bilang kalau harus atur gaya hidupnya, harus disesuaikan. Ya ini kan sebenarnya pepatah dari SD ya, jangan besar pasak daripada tiang gitu kan. Sesuai aja pemasukan kita berapa, kemudian diukur dengan gaya hidup yang seharusnya. Jangan sampai kayak kejadian korban K ini ya, minjemnya 9,5 juta rupiah, tapi lihat dampaknya. Satu, dia dipecat dari pekerjaannya. Kedua, kantor tempat dia bekerja itu sampai diteror berkali-kali. Terus sampai dikirimin makanan-makanan order fiktif begitu ya kan, dan yang dia harus bayar. Dan keempat, sampai juga istrinya ketakutan untuk tinggal di rumahnya dan akhirnya keluar dari rumah. Dan yang terakhir adalah gongnya
sampai harus bunuh diri karena sudah mengalami depresi dan juga stres akibat pinjaman online yang membuat hidupnya ini semakin tertekan. Jadi harus dipertimbangkan lagi ya Jason, kalau memang ingin menggunakan pinjaman online, kita harus cermat dan juga ya melihat bagaimana mempertimbangkan resiko-resiko ke depannya akan seperti apa. Mampukah kita tidak membayarnya dengan tepat waktu? Betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.